Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah, selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu diampuni dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah, dan selalu diberi hidayah, dimasukkan dalam golongan hambanya yang soleh-soleha, serta diberi ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang halal dan baik. Ikhwani rahimahullah, Al-Quran itu dalam menggunakan bahasa betul-betul menarik dan penggunaan kata-katanya betul-betul detail. Contohnya dalam Al-Quran memakai kaidah idhofah dan yang tidak idhofah, meskipun artinya sama tetapi pengertiannya berbeda. Untuk ini kami akan mengaturkan contoh ayat yang di dalamnya ada susunan idhofah dan yang tidak menggunakan idhofah. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Kahfi ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Artinya, Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Penjelasan ayat, Khidir berkata kepada Musa, ini adalah saat perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang engkau ingkari terhadapku dari tindakan-tindakan yang aku perbuat dan yang engkau tidak mampu bersabar untuk tidak menanyakannya dan mengingkariku terhadapnya. Surat Al-Kahfi ayat 82. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ayyabluha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemampuanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Penjelasan penggunaan idhofah pada surat Al-Kahfi ayat 78. 1. Pada ayat tersebut penggunaan idhofah lafal firaqu baini bukan firaqun baini, itu menjelaskan bahwa perpisahan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam untuk selamanya. 2.
Sedang lafal firokun baini itu menjelaskan bahwa perpisahannya itu dalam waktu tertentu, tidak selamanya. 3. Mengapa tidak menggunakan lafal firoku bainina? Itu menunjukkan benar-benar berpisah meski dalam lafalnya. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi yang kami aturkan tentang ayat yang di dalamnya terdapat susunan idhofah dan yang tidak menggunakan idhofah. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat lain yang di dalamnya menggunakan kaidah idhofah, yaitu seperti berikut ini. Surat Al-An'am 58. Kul law anna indi ma tastajiluna bihi lakutiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Artinya, katakanlah kalau sekiranya ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Penjelasan ayat, katakanlah wahai Rasul, seandainya aku memiliki kemampuan menurunkan siksaan yang kalian minta disegerakan kedatangannya, pastilah akan aku timpakan siksa itu pada kalian, sehingga selesailah urusan antara aku dan kalian. Akan tetapi urusan tersebut tergantung kepada Allah. Dia lebih mengetahui tentang orang-orang zalim yang melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas hingga menyekutukan selain Allah dengannya. Penjelasan penggunaan bukan idhofah pada surat Al-An'am 58. 1. Pada ayat tersebut penggunaan lafal al-amru baini wa bainakum bukan susunan idhofah al-amru baina. Itu menjelaskan bahwa urusannya tidak menunjukkan selamanya. 2. Seandainya lafalnya amru baini dengan susunan idhofah itu menjelaskan bahwa urusannya menunjukkan untuk selamanya. 3. Dalam penggunaan bahasa Al-Quran benar-benar detail, baik penggunaan susunannya, kata-katanya maupun yang lain, maka bahasanya tidak tertandingi. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang ayat yang menggunakan kaidah idhofah dan tidak menggunakan idhofah serta penjelasan perbedaan keduanya. Semoga ini semuanya menjadi perbendaharaan kita dalam mengetahui lebih dalam lagi tentang Al-Quranul Karim. Semoga Allah selalu meridhoi apa saja yang kita usahakan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.